Om Swastiastu. Nah, baik, di sini saya akan mengajarkan anak SD kelas 4 mengenai upaya membangun masyarakat yang beradab. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Gusti Ayu Putu Arisetia Dewi dengan presensi 27 dengan NIM 2311031135. Saya berasal dari kelas A3 dan Pasar semester 4. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa dan Pasar dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Lalu selanjutnya di sini saya akan mengizinkan kepada rekan saya yaitu anak SD kelas 4 untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Untuk itu saya persilahkan. Om Swastiastu. Nama saya I Gusti Nyoman Anom Permata. Saya bersekolah di SD nomor 2 Taman dan saya kelas 4. Baik, di sini saya akan mengenalkan materi mengenai upaya untuk membangun masyarakat yang beradab. Di sini saya akan mengajarkan anak SD kelas 4 mengenai upaya membangun masyarakat yang beradab. Nah, sebelum itu, tolong kepada Anom untuk mendengarkan penjelasan dari saya dengan baik dan dapat dipahami. Oke. Baik. Yang pertama, kita dapat mengajarkan anak kelas 4 SD upaya membangun masyarakat yang beradab dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu, di mana seperti apa itu masyarakat yang beradab. Nah, jadi masyarakat yang beradab itu adalah masyarakat yang saling menghormati, peduli sesama, dan melakukan hal-hal baik demi kebaikan bersama. Seperti itu. Jadi, semua orang yang saling menghormati, bekerja sama, dan tidak menyakiti satu sama lain. Misalnya kita tidak membuang sampah sembarangan karena kita ingin lingkungan bersih untuk semua orang. Itu merupakan masyarakat yang beradab. Apakah dari Anom dapat dipahami mengenai pengertian dari masyarakat yang beradab itu? Paham. Nah, baik, setelah kita menjelaskan mengenai definisi dari masyarakat beradab tersebut, di sini kita dapat memberikan contoh-contoh konkret yang sering mereka temui di sekitar mereka. Seperti contohnya yang pertama, ketika Anom bertemu guru atau orang tua, apakah Anom menyapa guru itu dengan sopan? Ya. Jika Anom menyapa guru tersebut dengan sopan, berarti Anom merupakan masyarakat yang beradab. Lalu yang kedua, masyarakat yang beradab tidak akan menyakiti orang lain, baik dari perkataan atau perbuatan. Nah, jadi jika ada teman Anom yang kesulitan, apakah Anom membantu dengan baik? Iya. Jika Anom membantu dengan baik dan tidak menerima pamrih, berarti Anom merupakan masyarakat yang beradab. Lalu yang terakhir, mengenai menjaga lingkungan. Jika Anom sering melihat tempat sampah yang berserakan di sekolah, apakah Anom membuang sampah tersebut ke tempatnya atau membiarkan sampah tersebut berserakan? Membuang sampah kepada tempatnya. Nah, baik, jika Anom membuang sampah kepada tempatnya, berarti Anom merupakan masyarakat yang beradab. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Apakah dapat diterima, Anom? Bisa. Baik, terima. Nah, baik, setelah kita menjelaskan definisi, contoh-contoh yang konkret yang sering mereka temukan, di sini kita bisa mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Seperti misalnya kita memberikan satu pertanyaan mengenai membangun masyarakat yang beradab. Seperti contohnya, apa sih yang bisa kita lakukan supaya menjadi masyarakat yang beradab? Menghormati orang tua, menyapa guru dan teman-teman, dan membantu orang tua. Baik, apakah semua hal itu sudah dilakukan oleh Anom? Sudah. Berarti Anom merupakan masyarakat yang beradab atau tidak? Iya. Dalam sesi diskusi ini kita dapat memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak. Misalnya, kalau ada teman
Anom yang jatuh, apa yang harus Anom lakukan? Membantu teman yang jatuh. Apakah jika Anom sudah membantu teman Anom yang jatuh, apakah Anom menerima pamrih atau imbalan dari teman Anom? Tidak. Berarti Anom merupakan masyarakat yang Beradab. baik. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara supaya sekolah kita tetap bersih? Membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Berarti Anom merupakan masyarakat yang beradab. Dari perkataan Anom tadi, tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Apakah Anom dengan jujur sudah mengatakan hal tersebut? Sudah. Baik. Baik, setelah kita memberikan beberapa pertanyaan kepada murid, izinkan murid untuk memberikan pendapat atau memberikan pertanyaan kepada kita agar kita tahu seberapa murid tersebut memahami materi tersebut. Nah, untuk Anom, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Bu Guru, apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang sedih? Nah, apa yang harus Anom lakukan jika ada teman yang sedih? Nah, Anom bisa melakukan hal yang dimana misalnya teman Anom sedih dan dia diam-diam saja. Anom bisa membantu dengan baik dengan cara Anom bertanya terlebih dahulu kepada teman Anom. Misalnya, kenapa kamu sedih? Kok sedih? Dan tanyakan baik-baik. Jika kamu bisa bantu, silahkan bantu dengan baik dan tanpa menerima imbalan tersebut. Misalnya teman Anom bilang, karena aku tidak bawa pensil ke sekolah. Di sana Anom bisa dapat memberikan bantuan, seperti meminjamkan pensil Anom kepada temannya Anom. Apakah dapat diterima? Bisa. Setelah sesi diskusi selesai, di sini kita bisa mengajak anak-anak untuk beraktivitas atau melakukan permainan. Yang dimana permainan atau aktivitas ini dapat memberikan kemudahan anak-anak untuk memahami melalui game ini. Anak-anak akan dapat mudah memahami materi, yang dimana suasana kelas pasti akan menyenangkan dan akan lebih ceria. Misalnya, kita ajak anak-anak untuk kerjasama untuk membersihkan lingkungan ruangan. Nanti saya akan mengajak Anom untuk membersihkan tempat persembahyangan agama Hindu. Nah, baik, nanti saya akan mengajak Anom untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar rumah Anom atau membersihkan tempat persembahyangan yang ada di rumah Anom, yaitu persembahyangan agama Hindu, seperti merajan yang ada di rumah Anom. Nah, lalu setelah itu kita akan memberikan anak-anak games atau permainan. Apakah Anom menyukai belajar itu? Anom lebih suka bermain games atau hanya suka mendengarkan materi tersebut? Bermain games. Nah, baik, di sini saya akan jika Anom menyukai games, jadi di sini saya akan memberikan Anom games yaitu tebak sopan santun, yang dimana nanti ibu akan memberikan Anom beberapa tindakan. Anom tinggal menjawab apakah tindakan tersebut merupakan masyarakat beradab atau tidak. Seperti itu ya. Kita mulai saja. Misalnya, tindakan yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Apakah itu merupakan masyarakat yang beradab atau tidak? Tidak. Tidak, benar. Misalnya, jika ada teman yang tidak bisa membaca, nanti apakah misalnya ada teman yang tidak bisa membaca, lalu Anom mengejek temannya tersebut, apakah itu merupakan masyarakat yang beradab atau tidak? Tidak. Baik. Lalu yang ketiga, membuang sampah berserakan di sekolah dengan semena-mena, membuang di sana dimanapun dia berada, di sana dia buang. Apakah itu merupakan masyarakat yang beradab? Tidak. Tidak. Jadi yang terakhir, menghormati orang tua, menyapa guru di jalan misalnya di luar sekolah dengan sopan, apakah itu merupakan masyarakat yang beradab? Iya. Benar. Jadi di sini Anom sudah bisa menjawab pertanyaan atau tebak sopan santun yang dapat Anom jawab. Dari jawabannya Anom sudah sangat baik dan sudah mengerti apa itu masyarakat yang beradab. Jadi Anom pasti bisa menjawab
pertanyaan yang saya berikan. Nah, baik, di sini saya akan mengajak Anom atau salah satu siswa SD kelas 4 untuk melakukan aktivitas yang dapat membangun masyarakat yang beradab. Misalnya dengan membersihkan tempat ibadah agama Hindu seperti Merajan yang ada di Pura Anom. Kita bisa lakukan contohnya seperti Anom akan melakukan pembersihan pada tempat ibadah agama Hindu. Kenapa Bu Guru suruh saya untuk memakai kamen untuk membersih di Merajan? Nah, jadi kita harus kenapa harus memakai kamen untuk membersihkan tempat ibadah agama Hindu? Nah, kita memakai kamen untuk membersihkan tempat ibadah agama Hindu ini karena kita di sini karena tempat ibadah ini merupakan tempat yang suci. Jadi kita tidak boleh semena-mena untuk berpakaian walaupun itu cuma sekedar membersihkan. Nah, misalnya kita memakaikan celana saja dan itu tidak baik. Dan yang baik hanya memakai kaman walaupun tidak memakai pakaian adat lengkap. Kita dapat menggunakan kaman saja untuk membersihkan tempat ibadah yang berada di agama Hindu. Lalu di sini kita bisa dapat menunjukkan dampak positif dari masyarakat beradab tersebut. Seperti kita menjelaskan kepada anak-anak bagaimana upaya membangun masyarakat yang beradab dengan memberikan dampak baiknya atau dampak positif dari masyarakat yang beradab. Kita dapat mengkaitkan hal tersebut dengan pengalaman mereka. Nah, contoh yang pertama misalnya dampak positif masyarakat yang beradab. Kalau semua orang membuang sampah pada tempatnya, jadi lingkungan menjadi bersih dan kita tidak mudah sakit. Itu dampak positif dari masyarakat yang beradab. Dan yang kedua, kalau kita saling membantu teman, suasana di kelas jadi menyenangkan. Dan semua merasa kelas itu ceria dan anak-anak pun merasa bahagia. Di sana juga merupakan dampak positif dari masyarakat yang beradab. Apakah dari Anom ada yang ingin ditanyakan mengenai dampak positif dampak positif dari masyarakat beradab? Tidak. Baik, di sini Ibu akan memberikan Anom satu tugas, yaitu dengan menceritakan kepada teman-teman di kelas apa yang sudah Anom lakukan untuk menjadi masyarakat yang beradab. Silakan untuk Anom ceritakan kepada teman-teman di kelas. Membantu orang tua, menghormati orang tua, dan menyapa guru dan teman-teman, tidak membuang sampah sembarangan, dan piket kelas bersama. Apakah semua tersebut sudah jujur Anom katakan? Sudah. Baik. Nah, bagus sekali Anom sudah dapat menceritakan kepada teman-teman di kelas mengenai hal yang sudah Anom lakukan agar Anom menjadi masyarakat yang beradab. Baik, di sini Ibu akan memberikan Anom tugas untuk memberikan contoh masyarakat beradab. Contoh masyarakat beradab, Anom bisa tuliskan 3 contoh masyarakat yang beradab yang Anom ketahui atau yang Anom pernah lakukan seperti yang Anom katakan tadi. Tolong dituliskan Anom 3 masyarakat yang beradab. 1, 2, 3. Siap.
Tolong Anam bacakan dari contoh masyarakat yang beradab. 1. Menghormati orang tua. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Membantu orang tua. Baik. Nah, baik, di sini saya akan melakukan evaluasi dari materi upaya membangun masyarakat yang beradab. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan Anom beberapa soal untuk Anom jawab, yaitu ya misalnya soal pilihan ganda. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan masyarakat yang beradab? Yang A, masyarakat saling menghormati dan peduli sesama. Yang B, masyarakat yang hidup dengan dirinya sendiri. Yang C, masyarakat yang tidak peduli dengan kebersihan. Jawabannya A. Baik. Lalu soal pilihan ganda yang kedua, berikut ini adalah contoh sikap masyarakat yang beradab, kecuali yang A, membantu teman yang kesulitan. Yang B, membuang sampah sembarangan. Yang C, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang D, menghormati orang tua. Jawabannya B. B itu apa jawabannya? Membuang sampah Sembarangan. baik. Lalu soal yang ketiga, yaitu apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang sedih. Tadi Ibu sudah bahas hal tersebut kepada Anom. Yang pertama, yang A, membiarkan saja. Yang B, mengejeknya. Yang C, menyemangati dan menolongnya. Dan yang D, mengabaikannya. Jawabannya D. C. C itu apa jawabannya? Menyemangati teman dan membantu teman. Baik. Nah, setelah bawa soal pilihan ganda, di sini Ibu juga akan memberikan soal isian. Tolong Anom tuliskan pada buku Anom soal yang pertama, yaitu sebutkan 3 ciri-ciri masyarakat yang beradab tanpa melihat papan. Sebutkan 3 ciri-ciri masyarakat yang beradab. Apakah Anom bisa jawab langsung atau Ibu bacakan soalnya terlebih dahulu semuanya? Bacakan soal terlebih dahulu semuanya. Lalu soal yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Sekolah. Nah, lalu soal yang ketiga, mengapa kita harus menghormati orang lain? Baik, sekarang Ibu akan mengasih Anom waktu 10 menit, 5 menit saja cukup untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Tulisannya yang rapi ya, Anom. Ayo, jawaban yang ketiga.
Mengapa kita harus menghormati orang lain? Dah, Apakah sudah selesai? ya. Tolong Anam bacakan jawabannya Anam. Dari satu soal pertama jawabannya apa, soal kedua jawabannya apa, soal ketiga jawabannya apa. Nomor 1. Sebutkan 3 ciri-ciri masyarakat yang beradab. Jawabannya, membantu orang tua, menghormati guru, tidak membuang sampah sembarangan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah? Tidak membuang sampah sembarangan. Mengapa kita harus menghormati orang lain? Untuk bersikap sopan dan santun. Baik, untuk jawabannya nomor 1, nomor 2 sudah tepat. Lalu jawabannya ketiga mungkin itu kurang tepat, tapi ini sudah benar untuk bersikap sopan dan santun. Sopan santun ya. Jadi jawaban yang tepat nomor 3 itu karena kita ingin menghormati orang lain itu untuk menunjukkan bahwa kita bersikap yang beradab dan menjaga hubungan dengan baik. Seperti itu ya, Nom. Tetap mendapatkan nilai 95. Karena nomor 3 ini kurang ya. Sebelum Ibu tutup, apakah Anom ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan mengenai materi upaya membangun masyarakat yang beradab. Di sini saya akan tutup dengan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Anom sudah berkenan untuk mendengarkan penjelasan materi mengenai upaya membangun masyarakat yang beradab dan juga memahami materi tersebut dengan baik. Nah, di sini saya akan tutup dengan mengucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.